Oke, pada materi selanjutnya yaitu fertilisasi dan kehamilan. Oke, materi yang terakhir yaitu materi fertilisasi dan kehamilan. Oke, tadi kan kita sudah belajar apabila sel telur tidak dibuahi ya, jadi akan terjadi siklus menstruasi. Tadi sudah ada pembentukan ovarium seperti apa. Nah, apabila sel telur pada perempuan itu terjadi pembuahan, bagaimana, apa yang terjadi? Tentunya kalian sudah tahu lah ya. Nah, ini namanya proses fertilisasi dan kehamilan. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Ini buku paket halaman 25 atau buku LKS halaman 7. Nah, fertilisasi ini merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi. Masih ingat tuba falopi yang bagian mana, sebelah mana? Oke, ini adalah gambar dari organ reproduksi perempuan ya. Ini kemarin rahim, vagina, ovarium. Nah, tuba falopi itu yang ini. Jadi ketika ada sel sperma, nah dia akan melewati sini hingga bertemu dengan sel telur di tuba falopi atau di bagian B ini. Ini tuba falopi, ini juga tuba falopi nih yang sebelah sini nih. Ini. Jadi ada dua ovarium yang dimiliki oleh perempuan, yaitu kanan dan juga kiri. Nah, bagaimana cara sel sperma tersebut bergerak menuju sel telur? Sel sperma ini menggunakan flagela. Flagela itu apa? Ini yang kayak buntut, ini ekor yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuh dalam cairan yang ada pada tuba falopi dan menuju sel telur. Gerakan ini dapat dianalogikan sebagai dengan baling-baling untuk mendorong perahu. Pokoknya mendorong juga. Ini sudah paham kan cara pergerakannya? Ini gambarnya. Ini ada kepala, ada ekor. Jadi bergeraknya nanti maju ke sana. Nah, bagaimana sih kok sel sperma itu bisa menemukan lokasi sel telur? Oke, mekanismenya sel sperma ini dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Tadi kita sudah belajar tentang hormon-hormon juga. Selain itu juga karena adanya sensor panas atau di suhu tuba falopi ini atau tempat penyimpanan sel telur berada, suhunya itu lebih tinggi dibandingkan tempat penyimpanan sel sperma. Nah, ini kita lihat sel sperma dan juga kita lihat ini bagian rahim ini dan organ yang dimiliki oleh perempuan ini. Ini bagian ovarium. Ovarium ini sel telur diproduksi di sini, ovarium ya. Ketika sudah matang, maka sel telur ini akan keluar. Nah, di sini terjadi fertilisasi. Ini kalau kita perbesar, ini ada gambar nih. Ya, nah, ini sel telur, yang ini yang bawah, yang atas ada ekor dan kepalanya ini adalah sel sperma. Oke, kita keluarkan. Nah, ketika terjadi proses fertilisasi, langkah selanjutnya itu nanti akan terjadi tahap pembelahan yang ada di sini. Selanjutnya akan terus berlanjut hingga pembelahan lanjutan ada di bagian sini nih. Ini pembelahan lanjutan. Dan yang terakhir yaitu pembelahan lanjutan itu seperti ini nanti pembelahannya. Ada implantasi atau penempelan pada dinding rahim. Implantasi ini
ketika diperbesar nih ya seperti ini nih. Ini pertama sebelum dia menempel, setelah dia menempel jadi seperti ini. Nah, dari jutaan sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, hanya satu sel sperma yang dapat membuahi sel telur, atau pemenangnya hanya ada satu. Kalau nomor 2, nomor 3 itu bukan pemenang, tapi calon pemenang. Nah, mengapa demikian? Setelah salah satu sel sperma masuk membran sel, ini membran sel telur, maka secara langsung sel telur akan membentuk benteng yang tidak dapat dilewati oleh sperma lainnya. Jadi ibaratnya raja gitu kan. Kalau sudah masuk ke dalam benteng, tidak ada yang dapat menyakitinya lagi atau menyainginya gitu. Ini gambarnya seperti ini contohnya. Nah, bagaimana tahap perkembangan embrio selama dalam kandungan? Atau ketika sudah terjadi pembuahan tadi, ada fertilisasi, terus ada perkembangan embrio. Kita dulu pernah mengalami yang namanya perkembangan embrio, tapi dulu zaman masih di dalam kandungan ibu. Nah, perkembangan ini dibagi menjadi beberapa periode. Pada buku ini kamu akan mempelajari perkembangan embrio dalam 3 periode atau 3 trimester. Trimester itu 3. Halaman 27, ini halaman 28. Nah, tahap perkembangannya ini, trimester pertama. Ini ada periode perkembangan, gambar, kondisi janin. Ini silahkan dibaca sendiri nih. Nah, pada periode ini hampir anggota tubuh itu terbentuk. Jadi organ-organ tubuh itu semua terbentuk di sini. Yang gambar A merupakan embrio berumur 5 minggu nih. Gambar A ini embrio berumur 5 minggu. Nah, janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, alkohol. Oleh karena itu, ibu hamil harus memiliki nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman beralkohol agar janin yang ada di kandungannya tidak mengalami kecacatan. Jadi nutrisi yang didapatkan oleh janin ini ya berasal dari sang ibu ini melalui tali pusar tentunya. Nah, ukuran embrio ini kurang lebih 7 mm. Embrio telah memiliki bakal tulang belakang. Tulang belakangnya di sini, ini kepalanya, dan memiliki otak dan susun tulang belakang mulai terbentuk. Nah, embrio ini sudah dapat disebut dengan janin. Janin yang terlekat pada tali pusar yang berhubungan dengan plasenta dan dilindungi oleh kantung amnion atau kantung ketuban. Nih. Ada yang pernah dengar ketika ibu melahirkan itu kantung ketubannya pecah? Ya, kantungnya itu yang menyelimuti bayi. Jadi dulu kita diselimuti oleh kantung ketuban juga. Ada namanya tali pusar yang berhubungan dengan plasenta. Ini plasentanya di sini, tali pusarnya ini. Nah, janin terlihat menyerupai manusia. Ukuran janin ini sudah berukuran 5 hingga 6 cm. Otot, tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan jari sudah mulai terbentuk. Dan janin sudah mulai dapat menggerakkan lengan dan kaki dan memutar kepala. Jadi Allah ini pada tahap ini sudah memberikan nyawa kepada calon atau insan manusia yang ada di tubuh sang ibu. Jadi nyawa kalian itu dulu ketika di dalam kandungan, ketika berumur 10 mingguan itu sudah kalian sudah memiliki nyawa. Nah, pada akhir trimester pertama, janin ini terlihat seperti miniatur manusia. Jenis kelaminnya bisa dilihat dengan alat tertentu. Tapi ada juga yang misalnya itu pakai USG itu. Misalnya ternyata di USG itu laki-laki, ternyata lahirnya perempuan, itu juga banyak. Begitu pula sebaliknya. Pada trimester kedua, nih janin ini sudah terlihat seperti bayi ini. Trimester kedua berarti 3 hingga 6 bulan.
3 hingga 6 bulan ini, atau bisa juga kita sebut dengan 12 hingga 24 minggu. Nah, ini kita lihat gambarnya. Janin ukurannya sekitar 19 cm, beratnya sudah 0,5. Janin terlihat seperti bayi, ya sudah terlihat seperti bayi seperti ini. Jari tangan dan sebagainya sudah terbentuk. Telah memiliki alis dan bulu mata. Permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut dan janin mulai bergerak aktif. Pada akhir trimester ketiga, janin sudah bisa membuka mata dan mulai terbentuk giginya. Nah, yang terakhir trimester ketiga atau 6 hingga 9 bulan atau 24 hingga 40 minggu. Terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat dan mendapatkan kekuatan dalam hidup. Sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernafas dalam lingkungan luar, atau paru-parunya sudah mulai berjalan dengan aktif atau bisa digunakan. Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuhnya sendiri. Ini karena si janin sudah akan keluar dari tubuh ibunya. Tulang mulai mengeras, otot mulai menebal, dan pada saat lahir ukuran bayi sekitar 50 cm dengan berat sekitar 2 hingga 3 kg. Yang terakhir yaitu ultrasonografi atau USG, merupakan alat yang dapat digunakan sebagai pendeteksi kehamilan. Melalui alat ini akan dapat diketahui perkembangan janin di dalam kandungan ibu, posisi janin di mana, bahkan jenis kelaminnya. Apabila kita penasaran, coba kita lihat gambar berikut. Nah, USG. Nah, ini USG itu mirip-mirip dengan senter sebenarnya. Jadi seperti ini nih, yang putih-putih ini. Nah, ketika digunakan untuk melihat dalam atau rahimnya seorang ibu nih, ini terlihat ada bayi manusia ini ya di sini nih. Nah, ini proses USG-nya. Yang A, yang B ini hasil USG-nya. USG itu apa tadi? Ultrasonografi. USG. Ultrasonografi. Nah, pada dasarnya teknologi ultrasonografi atau USG adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan menggunakan ultrasonik atau gelombang ultrasonik yang digunakan untuk mencitrakan organ internal untuk keperluan medis. Dalam bidang fisika, istilah ultrasonik merupakan bunyi yang frekuensinya di atas kemampuan pendengaran manusia, yakni di atas 20.000 Hz. Suara pada frekuensi ini akan dipancarkan pada tubuh janin yang akan menghasilkan gambaran mengenai kondisi bayi dalam kandungan. Nah, jadi ini memanfaatkan gelombang bunyi, frekuensinya di atas kemampuan pendengaran manusia. Jadi ketika ibu-ibu hamil ini menggunakan ultrasonografi atau USG, ya dia tidak bisa mendengarkan suaranya karena jauh di atas kemampuan pendengaran manusia. Karena kemampuan pendengaran manusia itu di bawah 20.000 Hz.